Sedih loh, sedih, saya itu sedih. Bajingan, kalian tuh semua bajingan itu. Orang-orang yang ngaku umat-umat kadrun itu bajingan. Menantang Tuhan. Videonya sudah banyak lah beredar di mana-mana. Kalian bisa lihat sendiri, Gus Arya menantang Tuhan itu udah banyak banget. Meskipun saya besok ditahan gara-gara itu, gua gak akan berhenti dan gua gak akan pernah diam. Pengalaman saya yang sudah pernah masuk terkait dengan kasus yang sama, dengan pasal yang sama, sudah nggak ada lagi tuh pembelaan. Asal sumbernya dari lu maupun cuma dipotong, tetap lu akan masuk. Assalamualaikum Sobat Islam. Kondisi Gus Idris yang nyatanya masih ditahan di lapas kelas 1 Malang, banyak ditunggu kabar berita selengkapnya, hingga kreator Gus Idris Yan Firdaus yang telah bebas murni 13 Januari kemarin akhirnya buka suara terkait dirinya bersama Gus Idris ditahan sebab video yang dipotong dan diberitakan berbeda pada waktu yang lalu. Dan kini kejadian yang sama juga dialami Gus Arya sebab videonya yang juga dipotong dan disebarkan hingga viral. Gus Arya pasrah bila dirinya ditangkap dan Gus Arya tidak takut sebab hal yang terjadi padanya kali ini. Gus Idris yang tetap ditahan sebab videonya tersebut sama persis dengan Gus Arya dan hukum nyatanya tetap menyatakan bersalah sebab video yang bersumber dari pemilik aslinya walau ada pihak yang memberitakan berbeda. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkat rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Bukan masalah kita ngerti hukum apa tidak ya. Saya mendapat pelajaran penting semasa saya di lapas di penjara. Jangankan pengacara, bahkan seorang lurah anak jaksa sekalipun bisa masuk kalau lawannya juga ternyata lebih kuat ya. Kebebasan kreator Gus Idris Yan Firdaus atau biasa disebut Bang Nap akhirnya memberi tanggapan terkait dirinya ditahan bersama Gus Idris. Menurutnya Gus Arya yang mendapat pasal yang sama dengan Gus Idris dan dirinya terkait penyebaran berita yang dapat menimbulkan keonaran. Gus Arya yang viral mengenai menantang Tuhan hingga videonya yang sudah banyak beredar di mana-mana, dan setelah melihat seluruh video dari Gus Arya hingga sempat ada pembelaan dari Gus Arya bahwa video itu telah dipotong dan aslinya tidak seperti itu. Dan terkait kasus yang sama dengan dirinya bersama Gus Idris, Bang Nap membeberkan bahwa saat ini sudah nggak ada lagi pembelaan tentang video yang dipotong atau tidak dipotong. Asal sumbernya jelas dari pemilik aslinya, maka itu akan masuk. Seperti juga videonya bersama Gus Idris yang beredar 4 menit yang juga jelas dipotong orang lain. Apakah serta-merta kita bebas? Tidak, tetap kita masuk menjalani hukuman dan mendapatkan vonis penjara walaupun tidak panjang. Menurut saya 3 bulan lumayan, kata Bang Nap. Jadi intinya mau video dipotong, mau tidak dipotong, asalkan isi muatannya memenuhi unsur dapat menyebabkan keonaran, kegaduhan dan sebagainya tetap masuk. Pasal 14 ayat 1 menyatakan apabila seseorang bila dengan sengaja menyebarkan keonaran di kalangan masyarakat dan tanda kutip keonaran ini masih menjadi dilema. Dan terkait video heboh Gus Arya menantang Tuhan yang viral, dan kalau kita lihat dari channel YouTube-nya Gus Arya, dia tidak suka dengan orang-orang yang hanya menjual agama.
Ya, di zaman sekarang hampir semua yang tanda kutipnya mencari duit di YouTube, semua akan dilakukan, entah itu menjual agama, menjual harga diri, dan banyak lagi. Asal bisa mendapatkan audiens yang banyak pula, itu akan dilakukan. Dan yang cukup miris, hal ini dibalut dengan agama, tegas Bang Naf. Dan terkait dirinya, Bang Naf menjelaskan secara gamblang, sebab bisa ditahan bahwa seorang bawahan harusnya bisa dibedakan dengan pelaku utama, dan apabila terjadi sesuatu kepada bawahannya, harusnya seyogianya, sewajarnya atasan ini membackup, mempertanggungjawabkan. Lain ceritanya hasil kejahatan atau hasil pemufakatan itu dinikmati atau dibagi secara bersama, itu lain ceritanya. Saat ini saya patut bersyukur atas kasus saya masuk, karena menurut saya dan menurut teman-teman tidak ada orang yang lebih berpengalaman, lebih cakap dalam bidang hukum kalau dia tidak sendiri merasakan masuk ke dalam lapas penjara, hingga mengetahui seluk-beluk dan segala macamnya hingga paham dan mengerti. Lanjut Bang Naf dalam video miliknya. Nggak begitu kenal Gus Arya, tapi yang saya tahu dia dulu sempat berseteru dengan yang namanya TIJ lah, dengan siapalah itulah, itu tentang ya biasalah nama YouTuber tuh mencari sensasi dalam sebuah konten, itu sudah hal yang lumrah, tinggal kitanya aja bagaimana menikmati, merespon sebuah konten yang disajikan. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.